Hai, welcome back to Summer Treasure Journal with me Nana. Dari berbagai sesi journaling yang pernah gue ikuti, selalu ada satu pertanyaan yang pasti ditanyain di setiap sesinya. Pertanyaannya sederhana, cuman gimana caranya supaya bisa lebih konsisten mengisi jurnal kita? Simpel kan ya pertanyaannya, tapi jawabannya beragam banget. Ada satu jawaban yang menurut gue sangat ngena, valid, and I can approve 100%. Ini jawaban yang gue peroleh dari sesi journaling with Journal by Chia, and she mentioned that salah satu cara untuk bisa konsisten nge-journal adalah dengan mulai dari planner. Ya dong, planner itu tuh gampang banget sebetulnya. Kalian gak usah capek-capek mikirin layout, tinggal nulis aja, sehingga kalian bisa build kebiasaan untuk nulis dulu, instead of build kebiasaan untuk ngedesain plannernya dulu, baru kemudian diisi. So, I totally agree with that. So that's why right now, supaya kalian gak bosan gue rekomendasiin notebook terus, gue akan rekomendasiin beberapa planner buatan lokal, kemudian undated juga, jadi kalian bisa pakai dan mulai dari kapanpun, dan tentunya harganya di bawah Rp200.000, jadi masih terjangkau lah ya. Dan semua produk ini gue beli di e-commerce gitu ya, jadi kalian juga bisa langsung cek ke e-commerce kesukaan kalian untuk produk-produk ini. This video I'm gonna split it into 2 parts karena bakal ada 6 planner yang gue bahas ini, jadi bakal panjang. Jadi pertama gue akan jelasin 3 pertama, and then the next part will be I think next week or in a couple of weeks, depend on my mood lah ya. Tapi pastiin supaya kalian gak ketinggalan update-nya untuk subscribe channel ini dan juga follow Instagram gue @summertreasurejournal. Gak usah lama-lama lah ya, let's start this very first part of planner recommendation for you. Yang pertama, gue sudah punya bersama gue, ini adalah Gratitude Journal dari papermarks.id. Ya, meskipun ini sebetulnya fungsinya untuk mencatat things that you feel grateful at, tapi ini punya layout seperti planner. So you can definitely use this as your planner to list your to-do list, atau misalkan memang butuh untuk bikin gratitude journal, you can definitely try this. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini ukurannya A5 kalau nggak salah, jadi sekitar 15 cm kali 21 cm if I'm not mistaken. Jadi memang secara size ini compact dan bisa masukin ke tas sih. Ketebalannya pun juga nggak begitu tebal ya, karena kertasnya juga ini kalau nggak salah book paper, dan ya nggak begitu banyak halamannya. Tapi seperhitungan gue ini bisa buat 1 tahun gitu. Nah, produk ini sendiri yang gue suka dari si Gratitude Journal ini adalah covernya. Jadi covernya itu sebetulnya adalah vegan leather, tapi dengan tekstur seperti kayak kayu gitu ya. Kalau menurut bisa lihat sini, ini kayak ada serat-serat kayunya gitu. Kemudian juga ini bisa di-personalize juga. Jadi that's what makes this notebook I think pretty special for me. I didn't bought this actually. I got it as a farewell gift. Jadi ada salah satu teman kantor gue yang resign, and then she gave me this one. So yeah, I haven't tried this, but I really love how it looks like. Di bagian dalam jurnal ini banyak banget ilustrasi dan quotes yang menarik, dan tentunya bisa mengingatkan kita untuk terus bersyukur. Buat isinya sendiri, ini ada bagian monthly log, kemudian juga sudah ada weekly lognya, dan di setiap minggunya tuh ada halaman khusus sebagai habit tracker, dan juga di-share gitu loh, ada beberapa pertanyaan untuk bantu kita remember hal-hal yang bikin kita bersyukur di minggu tersebut. Di akhir setiap bulan akan ada halaman note page, tapi hanya 1 halaman. Jadi ini agak kurang pas sih kalau kalian ingin gunakan sebagai gabungan notebook dan juga planner. Nah, untuk notebook ini, untuk Gratitude Journal ini kalian bisa dapetin di e-commerce. I think they have Tokopedia and also Shopee. I'll drop the link pastinya di description box. Dan untuk harganya ini, sepengecekan gue adalah Rp170.000. Sudah biasanya sih kalau sama Papermark tuh ada kayak boxnya gitu ya, kayak kardus gitu. It's pretty the box itself. Dan juga kalian bisa personalize kayak gue bilang tadi. Personalize ini ada biaya tambahan ya, jadi 170 itu hanya untuk bukunya aja, tapi untuk personalization kalian perlu tambah I think 10.000 per letter. Untuk notebook yang kedua dan ketiga berasal dari brand yang sama, yaitu Fill the Blank Space. I've been wanting to buy the product for such a long time, tapi
selalu nggak jadi karena memang mereka desainnya tuh sangat unik gitu ya, sangat warna-warni, sangat menarik, dan at that time itu kayaknya kurang pas kalau gue mesti bawa ke klien, since I'm using my bullet journal on my notebook itu untuk kerjaan juga, jadi gue menunda terus nih. Nah, berhubung lagi WFH, why not I bought this one. So I finally got my very first product of Fill the Blank Space. Ini namanya 2AM Pots. Dimana purpose dari planner ini sendiri nggak cuma bantu kalian untuk to be more organized, to be able to track your activity, tapi juga bisa kalian gunakan untuk write down all of your thoughts in here. Formatnya sama, formatnya seperti basically ini adalah planner, tapi yang gue suka adalah banyak pesan-pesan reminder di sini. Untuk ukurannya ini lebih unik ya, dia nggak ngikutin ukuran yang kayak ukuran A5, B5 gitu ya. Kalau nggak salah, ini ukurannya itu 15,5 kali 20,5. Jadi dia agak apa ya, agak hampir kotak sih bentuknya ya. Dan I really love the cover karena ini ada part yang istilahnya apa ya, ada part yang lebih kayak laminated gitu. Gue nggak begitu paham namanya apa, tapi ini is very pretty. Untuk kertasnya sendiri dia menggunakan kertas HVS, jadi warnanya putih. Kalau kalian memang punya preferensi dengan kertas yang putih itu supaya jelas tulisannya, this one for you. Dan di sini sudah ada 200 halaman yang bisa kalian gunakan untuk planning ataupun take notes. Planner ini tuh bisa dibilang cukup lengkap ya, karena sudah ada section buat monthly log-nya, weekly log, dan juga sudah ada beberapa quote page sebagai pengingat. Kalau nggak salah tiap bulannya tuh pasti ada kayak semacam quote page-nya gitu. Yang gue suka, selain kertasnya memang HVS putih, jadi sangat jelas gitu ya kalau kita tulis-tulis, nggak begitu banyak ilustrasi juga di setiap sectionnya. Plus, bagian notes-nya, lihat deh, ini tuh banyak banget hitungannya dibandingkan dengan planner-planner lain yang pernah gue gunakan sebelumnya. So, it's perfect kalau kalian misalkan mau jadiin planner ini sebagai planner dan juga notebook. Dan look at this. Cantik banget kan ya desainnya, dan juga very well thought of their whole products. Menurut gue, planner ini bisa kalian manfaatkan buat yang masih kuliah bisa, yang lagi kerja juga bisa, yang lagi sekolah juga bisa. Dan since they have a lot of note page di bagian belakang, kalian bisa atau nggak perlulah keluar rumah dengan banyak-banyak buku. Nggak perlu dipisah mana buku catatan, mana buku untuk journal. So, all in one in this book. Kalau kalian tertarik sama notebook ini, kalian bisa beli kemarin gue beli via Shopee sih, dengan harga Rp180.000. Gue nyontek, sorry ya, Rp180.000. Kalian gak cuma dapetin notebook atau planner ini aja, tapi di dalamnya sudah include ada satu sticker sheet seperti ini, so pretty. Kemudian juga ada satu amplop berisikan tulisannya di sini, teruntuk kamu, baca ini saat kamu merasa. So anytime you have like a very challenging situation, you can pull out one paper of this and read it. So it can be like your reminder. So this is very well thought in terms of the product itself. Jadi gue cukup merekomendasikan ini sih kalau kalian mau pakai planner 2AM Thoughts ini untuk kayak nyatet your feelings or recap of your day. You can definitely use this one. Ini planner yang paling murah dari semua planner yang gue tunjukin di video ini dan video part 2 nya tentunya. So this is only cost you around 65,000 or 64,000, gue rada lupa. Dan ini namanya adalah Weekly Planner Notepad. Jadi bukan bentuknya book gitu ya, jadi bentuknya notepad yang bisa kalian lepas pasang. Jadi ini bisa dibilang fungsional dan I think pretty suitable buat kalian yang benar-benar baru nyoba, pengen membiasakan diri dulu. Nggak berani beli buku mahal-mahal, you can definitely try this one. Untuk ukurannya, ini ukuran A5 dan kalau nggak salah totalnya ada 65 halaman. Di bagian belakangnya kosong, jadi kalian juga bisa tulis buat catatan itu juga possible. Notepad ini bukan bentuknya sticky notes ya, jadi di bagian belakangnya itu nggak nempel. So if you want to put it on your wall or your notebook, you still need like tape atau pakai washi tape, whatever you like. I think ini sangat suitable buat kalian yang lagi bener-bener pengen fokusnya tuh build the habit untuk journaling. So that's the end of
the first part for planner recommendation video. Gue akan balik lagi next week dengan another 3 planner yang akan gue rekomendasikan buat kalian. Make sure untuk subscribe channel ini kalau misalkan belum, dan bisa follow gue juga at Summer Treasure Journal for any journaling update from me. I think that's all. See you on another video. Bye bye.